Selamat siang, saya Febrianda Prasetya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Di sini akan menjelaskan tentang infrastruktur fisik. Sebelum menjelaskan tentang infrastruktur, saya mempunyai beberapa gambar sebagai contoh untuk mengetahui apa sih itu infrastruktur fisik. Pengertian menurut American Public Works Association adalah fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Selain itu, infrastruktur itu mempunyai pengertian lain, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia. Infrastruktur itu biasanya dibangun untuk bisa membantu atau mempermudah
pekerjaan seseorang atau seluruh manusia. Infrastruktur publik itu biasanya dibangun oleh pemerintahan. Jadi dari dana infrastruktur itu dari dana pemerintah. Melalui pemerintah mendapatkan dana untuk infrastruktur itu melalui pajak. Contohnya jalan raya, bandara, stasiun, kantor polisi itu dibangun melalui dana pajak masyarakat yang ada di sini. Selanjutnya infrastruktur menurut para ahli. Menurut Stone tahun 1974, infrastruktur merupakan segala macam fasilitas fisik yang dibutuhkan dan dikembangkan oleh beberapa agen publik yang mempunyai tujuan untuk bisa memenuhi tujuan ekonomi dan sosial serta fungsi pemerintahan dalam hal tenaga listrik, penyediaan air, transportasi, pembuangan limbah, dan pelayanan publik lainnya. Dan yang kedua itu menurut Kode ATE tahun 2005, infrastruktur merupakan sistem yang dapat mendukung sistem sosial ekonomi yang secara sekaligus menjadi penghubung sistem lingkungan, yang mana sistem ini dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil suatu kebijakan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis infrastruktur. Yang pertama itu ada infrastruktur fisik. Contohnya infrastruktur jalan raya, infrastruktur perkeretaapian, infrastruktur pelabuhan, dan infrastruktur pertanian. Yang kedua itu ada infrastruktur kelas non-fisik, meliputi infrastruktur air bersih dan sanitasi. Yang kedua, situasi kelistrikan. Yang ketiga, infrastruktur distribusi energi. Yang keempat, infrastruktur ICT. Selanjutnya itu ada infrastruktur kelas fisik. Semakin berjalannya waktu, makin banyak kendaraan yang melintasi jalan raya. Hal ini jadi tugas rumah pemerintahan untuk memperbaiki infrastruktur, terutama jalan raya. Infrastruktur jalan raya itu biasanya karena kemacetan yang sering terjadi, akhirnya pemerintah membuat program pembangunan jalan tol untuk mengurangi kemacetan. Itu ada infrastruktur perkeretaapian. Kereta api merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki karakteristik dan keunggulan khusus, terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut baik penumpang maupun barang secara massal. Hemat energi, hemat dalam penggunaan ruangan, mempunyai faktor keamanan dan keselamatan yang tinggi. Selanjutnya itu ada infrastruktur pelabuhan. Pelabuhan sebagai infrastruktur transportasi laut mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan, serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional karena merupakan bagian dari mata rantai dari sistem transportasi maupun logistik. Selanjutnya itu ada infrastruktur pertanian. Kegiatan program padat karya oleh masyarakat petani P3A dan Poktan dilakukan melalui pola transfer dana pemerintahan langsung ke rekening kelompok penerima manfaat. Dana ini digunakan di dalam pembangunan fisik infrastruktur irigasi pertanian. Infrastruktur kelas non-fisik. Yang pertama itu ada infrastruktur air bersih dan sanitasi. Makin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, makin banyak juga kebutuhan air bersih untuk kehidupan masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Dengan demikian, pemerintah melakukan program pengadaan air bersih ke setiap daerah, khususnya daerah terpencil yang kurang pasokan air bersih. Yang B, salah yaitu yang C.
Yang B itu situasi kelistrikan. Untuk meningkatkan pasokan listrik secara menyeluruh, pemerintah melakukan pembangunan pembangkit listrik di setiap daerah dan juga menyediakan pasokan listrik untuk daerah yang tertinggal. Yang C itu infrastruktur distribusi energi dan gas. PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN memastikan fundamental perusahaan akan tetap solid di tengah kondisi bisnis yang sangat dinamis dewasa ini. Sebagai pionir pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi pada 2020 ini, PGN akan membangun berbagai infrastruktur termasuk jaringan pipa transmisi dan distribusi sepanjang lebih dari 450 km. Oke, selanjutnya itu ada infrastruktur ICT. Infrastruktur ICT atau bisa juga disebut dengan telekomunikasi. Di Indonesia sendiri bidang telekomunikasi sangatlah lambat. Bagaimana tidak, di Asia Tenggara kita berada di urutan keempat dalam bidang ini. Maka dari itu pemerintah berupaya untuk meningkatkan bidang telekomunikasi baik berjangka panjang maupun pendek. Sekian dari video penjelasan ini. Apabila ada salah dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.